Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak jumpa kembali dengan saya dengan mata pelajaran bisnis online hari ini untuk kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya berharap anak-anak semua dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Tetap kita komitmen senantiasa menjaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya di masa pandemi ini kita aman, jauh dari COVID-19. Anak-anakku, di pertemuan yang ketiga pertemuan ketiga kita akan membahas tentang riset pemasaran. Tapi sebelum kita membahas tentang riset pemasaran, silahkan anak-anak melakukan absen dengan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar ya. Kemudian nanti tolong juga dijawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan kalian bisa menjawabnya di Google Form yang mana linknya sudah saya berikan. Baik anak-anakku, kita akan membahas tentang riset pemasaran. Apa sih riset pemasaran itu? Bagaimana caranya, urutannya, sistematikanya, bagaimana, seberapa penting sih riset pemasaran itu harus dilakukan. Ini adalah ciri khas pelajaran bisnis atau pemasaran ya. Nah, jadi pengertian riset pemasaran itu adalah salah satu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Nah, kita akan bahas secara sistematis. Sistematis itu berurutan, mulai dari perumusan masalah, kemudian tujuan dilakukan riset itu apa, begitu ya. Contohnya begini, perumusan masalah itu kan berupa kalimat tanya ya, bisa nggak kalau dengan cara ini nanti penjualannya meningkat? Apakah dengan menggunakan iklan online itu akan meningkatkan omset penjualan? Nah, rumusan masalah itu selalu diawali dengan kalimat-kalimat tanya. Tujuan juga begitu. Tujuan penelitian itu kita setting ya, goal kita untuk melakukan riset itu apa? Misalnya meningkatkan omset penjualan. Jadi itu tujuannya, untuk mengetahui data-data, mengumpulkan data-data yang diperlukan, mengetahui kondisi pasar, mengetahui pesaing, dan lain-lain, untuk mengambil kebijakan tertentu. Kemudian diharapkan dengan kebijakan tertentu, dengan mengetahui data-data itu, kita bisa menjual produk lebih banyak ya, itu tujuannya. Nah, ini sudah disebutkan. Jadi untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Informasi yang akurat itu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya data yang kita dapatkan itu adalah data-data yang pasti, bukan data-data perkiraan, bukan data-data yang hanya katanya. Sehingga data yang pasti, data yang akurat itu dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada di lapangan, kenyataan yang ada di pasar seperti apa. Dengan mengetahui itu sebenarnya kebijakan atau langkah-langkah strategi berikutnya itu bisa dibuat. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah proses riset pemasarannya. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan sasaran riset. Jadi proses perumusan masalah ini sangat penting dilakukan agar kita mengetahui betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Jadi pada dasarnya riset itu disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bisnis. Mengidentifikasi
mendefinisikan ya, mendefinisikan artinya proses perumusan itu untuk mendefinisikan, untuk apa ya, mengenali ya, mengenali bagaimana kondisi yang sebenarnya supaya kita ngerti betul ya, tujuannya jelas, kondisinya jelas begitu. Ya, tujuan yang kedua adalah langkah yang kedua adalah mengembangkan rencana riset. Rencana riset ini dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci. Prosedur itu adalah langkah-langkah kerja ya, secara rinci caranya bagaimana. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Nah, mulai dari sumber data diambil dari mana? Misalnya dengan menggunakan angket, dengan menggunakan penelitian, tanya jawab, wawancara, dan lain-lain kepada konsumen. Itu bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan jawaban pasti langsung dari konsumen. Kemudian instrumen itu pertanyaan-pertanyaan atau alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen ini bisa berupa macam-macam ya, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan tertentu. Apakah saudara merasa puas mendapatkan atau membeli barang ini di tempat kami? Itu kan juga merupakan instrumen berupa pertanyaan. Juga bisa berupa kuesioner ya, kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan. Bisa berupa apalagi, wawancara, pertanyaan langsung kepada konsumen kita. Kemudian rencana pengambilan sampel dari jumlah konsumen tetap kita, misalnya dari jumlah data konsumen kita ada 1000, dari 1000 orang langganan itu atau orang yang pernah membeli membeli barang kepada kita, itu kita ambil sampelnya misalnya 50%, berarti ada 500 responden yang bisa kita tanya, bisa kita beri kita beri pertanyaan gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan data. Kemudian metode kontak itu bisa kita lakukan dengan cara menghubungi para konsumen kita. Misalnya kita ambil sampel sekian persen, lalu kita hubungi, bisa melalui email, WA, atau yang lain-lain. Memang perusahaan besar yang bonafit itu, seperti halnya kita kalau melakukan bisnis online itu, data konsumen itu selalu terekam ya, kita menyimpan data kontaknya, menyimpan emailnya ya, sehingga sewaktu-waktu kita mempunyai masalah, kenapa kok penjualan kita menjadi menurun, kenapa kok menjadi sepi, itu kita bisa tahu dari konsumen kita. Mungkin pelayanan kita terlalu lambat, mungkin packing kita kurang rapi, mungkin pengirimannya terlalu lama, mungkin produknya kurang sesuai dengan yang mereka harapkan, dan kita akan tahu. Dengan mengetahui itu, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang menjadi keluhan dari para customer kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Pengumpulan riset pemasaran merupakan fase termahal dan cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei, yaitu diantaranya adalah beberapa responden tidak pernah ada di rumah atau dihubungi kembali atau diganti. Ini permasalahan ya, mungkin nomor kontaknya ganti, rumahnya pindah, dan lain-lain. Responden menolak bekerja sama. Nah, ini kadang-kadang para pelanggan kita itu tertutup ya. Kalau kita tanya bagaimana tanggapannya dengan produk kami, mereka tidak mau jawab dengan sejujurnya ya, tidak mau bekerja sama. Yang penting mereka sudah beli dan ya sudah, tidak mau menjalin kerjasama dengan kita. Ada yang mudah seperti itu, mereka sangat tertutup. Kemudian responden memberikan jawaban yang bisa atau tidak jujur. Tidak jujur bisa jadi barang yang kita jual sebenarnya bagus sih, tapi
para pembeli mengatakan tidak bagus, mungkin dengan alasan tertentu karena harganya mahal walaupun barangnya bagus tapi dikatakan tidak bagus dan lain-lain. Beberapa pewawancara mungkin tidak jujur atau bias. Iya, memang kadang-kadang sifat para pelanggan itu bermacam-macam ya. Kadang-kadang mereka hanya dengan seperti itu sudah puas, menyatakan puas dengan layanan kita, sudah menyatakan puas dengan produk kita. Tapi yang lain belum tentu seperti itu. Nah, dari itulah nanti kita bisa tahu seberapa akurat sih sebenarnya data yang bisa kita kumpulkan. Karena memang ada kelemahan-kelemahan seperti ini dalam survei. Selanjutnya anak-anak ya, kita setelah melakukan survei, setelah melakukan pengumpulan data, langkah sebelum menyimpulkan temuan itu adalah mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Kita bisa menguji berbagai hipotesis atau teori. Hipotesis itu simpulan sementara ya. Juga menganalisis sensitivitas untuk menguji kekuatan kesimpulan. Artinya begini, anak-anak, bahasanya ini mungkin terlalu tinggi. Saya sampaikan sederhananya begini. Informasi itu didapat dari data ya. Data yang telah diolah kemudian disajikan itu menghasilkan sebuah informasi. Data dari para pelanggan kita setelah kita beri pertanyaan A, B, C, D, E itu kita data, kemudian kita simpulkan, kita olah, kemudian menjadi sebuah data jadi. Data jadi itulah entah berupa grafik, entah berupa angka-angka. Nah, itu adalah sebuah informasi. Nah, informasi yang sudah terkumpul itu, sudah jadi itu, selanjutnya dibaca. Apa sih permasalahannya? Kok omsetnya turun? Apa sih permasalahannya? Kok penjualannya turun? Nah, itu bisa terbaca dari informasi yang kita dapatkan dengan cara menghimpun data itu tadi. Nah, dari situ nanti akan kelihatan dan kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang kita dapatkan itu tadi. Jadi itu tujuannya riset itu. Kenapa begitu pentingnya? Iya, sebab tanpa melalui sebuah riset maka informasi itu tidak bisa kita dapatkan. Apa iya sih pelanggan kita itu puas? Kita tidak tahu. Ya, makanya riset itu penting. Nah, ini menyajikan hasil temuan. Riset menyajikan hasil temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Riset dituntut untuk memainkan peran konsultan yang proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan dan rekomendasi dan sebisa mungkin bisa mendorong untuk dapat dipahami. Jadi informasi yang sudah jadi tadi kemudian disajikan, dikumpulkan, dibicarakan bersama untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil informasi itu tadi sudah saya sampaikan ya. Sehingga dari informasi akan muncullah rekomendasi dan itulah yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya untuk kembali mendapatkan pelanggan yang lebih besar mungkin atau kembali meningkatkan omset penjualan. Nah, ini adalah keputusan dari informasi yang didapat tadi ya. Jadi laporan keputusan bisa berupa laporan hasil, kesimpulan serta rekomendasi penelitian yang diberikan. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, itulah anak-anak ya. Jadi penting melakukan riset pemasaran itu karena riset pemasaran akan menghasilkan data akan menghasilkan informasi akan menghasilkan rekomendasi. Dari rekomendasi itulah akan dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah untuk kembali meningkatkan omset penjualan kita. Anak-anak, 90% sumber rezeki itu adalah dari dunia perniagaan atau pemasaran. Maka dari itu jangan pernah beranggapan rezeki itu hanya dari pegawai saja. Cobalah anak-anak untuk tetap konsisten menjadi pembisnis, menjadi pengusaha ya, yang mana ini peluangnya tidak pernah tutup ya, tidak pernah tutup. Kalau ingin jadi pegawai negeri mungkin ini akan tutup, tapi kalau
anak-anak ingin menjadi pengusaha, peluangnya tidak pernah tertutup, selalu ada saja. Yang penting kreatif, ulet, dan selalu belajar kapanpun dan dimanapun. Itulah ya Nana ya tentang riset pemasaran. Jangan lupa jawab pertanyaannya di Google Form. Semuanya wajib mengikuti ini, dan jangan lupa tulis namamu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.